Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Nuriana, mahasiswa STIKASMI dari RPL 2 kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi tentang CA Cervix, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui dan dapat mendeteksi secara dini tanda terjadinya dari CA Cervix itu. Sasaran yang diambil yaitu semua perempuan usia dewasa dan sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan. Bu, selamat siang ya Bu ya. Perkenalkan saya dengan Dina. Saya mahasiswa dari STIKAS ini yang sedang PKL di Puskesmas Cibadak Bu. Sebelumnya boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yasmin. Oh, Ibu Yasmin. Kalau boleh tahu Ibu usianya berapa tahunnya Bu ya? 30. 30. Udah menikah Bu? Kebetulan belum. Oh belum. Saya di sini untuk menjelaskan ya, mau menjelaskan tentang tentang gangguan reproduksi pada wanita. Salah satunya itu kanker rahim atau kanker serviks ya Bu. Sebelumnya Ibu udah tahu apa mendengar tentang kanker rahim ini? Kayak ada benjolan mungkin ya, tumor Iya. gitu ya, kista. Ya, nah itu kan mungkin salah satu ininya ya Bu, salah satu dari gangguan yang lain juga selain kista, kanker serviks ini gitu ya. Nah untuk untuk tanda dan gejala tentang kanker rahim ini Ibu tahu nggak? Barangkali Ibu pernah mendengar gitu, ada pengalaman dari teman atau keluarga yang mengalami seperti ini. Katanya sakitnya sangat sakit banget, terus katanya head juga nggak lancar ya, terus itu mungkin ya. Baik, kurang lebih Ibu udah tahu ya sebagian besarnya mungkin nanti. Nah saya di sini mau menjelaskan secara singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, biar tidak terlalu lama juga gitu ya. Nah di sini ya, mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan buat kita juga ya Bu ya. Nah sebelumnya saya mau menjelaskan ini kurang lebih 10-15 menit gitu ya. Jadi saya mau minta waktunya sebentar ya Bu ya. Oh iya, boleh. Baik, kita mulai aja ya Bu ya. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang kanker rahim atau kanker serviks itu sendiri ya. Kanker serviks itu adalah keganasan ya Bu. Kanker serviks itu adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak liang sanggama gitu ya Bu. Ini dilihat gambarnya nih, ini tuh di sini kanker leher rahim itu, atau leher rahim itu ada di sebelah sini ya. Jadi pas bagian, kalau ini kan ovarium atau tempat pembuahan gitu ya. Nah ininya di sebelah sini gitu ya. Terus ini kanker rahim itu merupakan salah satu jenis kanker tertinggi sekarang itu ya Bu ya, dari pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit Indonesia dengan jumlah pasien kanker rahim yang lumayan banyak gitu ya Bu. Terus untuk pengertiannya sendiri yang lain yaitu kanker serviks itu merupakan kanker yang primer berasal dari serviks atau kanker serviks adalah bagian ujung depan rahim tadi ya, yang saya udah tunjukkan, yang menjulur ke vagina. Terus penyakit kanker leher rahim saat ini juga menjadi urutan yang pertama ya, yang paling tinggi mengancam pada wanita ya Bu ya. Ya, terus tanda gejalanya sendiri ya pada kanker rahim serviks itu ada beberapa. Kayak tadi ya, yang sakit Ya, salah satunya seperti itu, ada nyeri nggak lancar ya, ada nyeri panggul, terus ada juga head tidak teratur atau tidak lancar tadi ya, nyeri saat berhubungan seksual juga untuk yang sudah menikah gitu ya. Terus ada keputihan atau keluaran cairan encer putih kekuningan biasanya ya. Terus ada juga yang bercampur darah seperti nanah gitu Bu. Terus
perdarahan spontan tidak pada saat haid dan di antara menstruasi. Jadi misalkan tiba-tiba ada perdarahan nih hebat atau banyak, sedangkan itu ternyata sedang tidak dalam musim dalam jadwal haid gitu, atau sebelum haid dia sudah ada keluaran berlebihan. Terus perdarahan pada masa menopause kalau untuk yang sudah usia lanjut gitu. Terus pada ini tanda gejala pada stadium dini itu biasanya seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas gitu ya. Kalau yang awal-awal biasanya kita tidak terdeteksi gitu atau tidak terlihat kalau pada stadium dini. Namun pada stadium lanjut itu muncul gejala-gejala yang harus diperiksa lebih lanjut ke dokter, yaitu yang salah satu tadi. Nah itu nanti dilanjutkan untuk pemeriksaannya ke dokter, ada pemeriksaan lanjut itu ya, gitu. soalnya kan Neng, saya suka kadang teratur keputihan juga suka ada gitu. Jadi biar bisa kayak Neng tadi teh deteksi dini. Ya. Nah itu gimana caranya deteksi dini? Ada Bu, nanti itu ada deteksi dininya itu kalau itu bisa dengan IPA test atau dengan pap smear. Jadi pemeriksaan. Ya, gitu. tapi itu juga ada syaratnya sih Bu, karena tidak semua wanita yang bisa yang bisa dites seperti itu gitu. Nanti saya akan jelaskan kembali untuk lebih lanjut pemeriksaan itu ya, Bang. Terus ada juga faktor resiko dari kanker rahim sendiri, yaitu tanda atau penyebabnya biasanya gitu ya. Yang pertama itu menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda atau kurang dari 20 tahun. Kadang kan sekarang apalagi dengan zaman seperti ini ya Bu, banyak remaja-remaja yang sudah berhubungan gitu ya. Nah itu yang beresiko seperti itu gitu ya. Terus riwayat ada penyakit di daerah kelamin atau radang panggul, biasanya suka ada sakit gitu ya, atau pernah ada infeksi di radang panggulnya gitu ya. Dulunya jatuh misalnya gitu Ya bisa jadi atau emang ada sesuatu yang menyebabkan dia sakit panggul atau ini gitu. Terus melakukan hubungan seks dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Jadi kita misalkan ada yang suka gonta-ganti pasangan, tidak dengan satu pasangan aja, itu juga beresiko gitu ya. Terus begitupun sebaliknya, kalau misalkan suami atau pasangan kita yang sering bergonta-ganti dengan yang lain, tidak hanya dengan kita gitu. Itu juga sama beresiko ya Bu. Terus perempuan yang melahirkan banyak anak, itu juga menjadi salah satu resikonya gitu, apalagi dengan istilahnya yang jaraknya lebih dekat ya, setahu hijitnya punya gitu namanya. Terus memiliki juga riwayat dari keturunan dari keluarga, itu juga bisa menyebabkan. Untuk pastinya biasanya tidak semua keturunan kanker, misalkan yang ini kankernya dapat kanker payudara, tapi kenapa ke kita dapatnya kanker cervix, mungkin ada ini lagi ada pencetusnya kembali gitu. Jadi tidak semua harus sama dengan yang diturunkan gitu ya. Terus kurang menjaga kebersihan dari area kewanitaan kitanya gitu, merokok atau terpapar asap rokok, atau kita menjadi perokok pasif yang menghirup gitu kan. Sekarang mah banyak yang kayak di angkot gitu ya, atau di tempat yang tertutup banyak yang sedang merokok gitu ya. Terus adanya riwayat tes PAP yang abnormal sebelumnya gitu, pengecekan yang tidak sesuai atau bisa menyebabkan terjadinya seperti ini gitu. Terus penurunan juga kekebalan tubuh atau imun kita gitu ya. Nah, salah satunya yaitu nanti kalau untuk pemeriksaannya itu tadi teh ya Bu. Apa tadi teh? Ya, untuk yang tadi salah satunya itu dengan pap smear atau IPA test gitu ya Bu. Terus kalau untuk
deteksi dini ini ada keuntungannya juga gitu ya, untuk bisa kita lebih tahu untuk pencegahannya seperti apa, apakah emang kita namanya tuh emang kita terpapar atau tidak. Jadi kita lebih tahu dari awal, ada eh, ada persiapan gitu ya untuk kedepannya. Terus salah satu pencegahan dari penyakitnya sendiri itu adalah untuk menghindari ya, biar kita kalau belum terpapar nih gitu kan, seperti ibu belum belum menikah, belum pernah berhubungan juga gitu ya, kita mencegahnya, kita bisa mencegahnya dengan cara yang pertama, kalau kita punya pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan, terus atau tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini atau kurang dari 20 tahun. Juga jangan melakukan hubungan seksual kalau belum sah ya Bu ya, harus sah dulu ya. Terus hindari paparan dari asap rokok gitu, atau jika ada yang sedang merokok, kalau ada keluarga lebih baik disuruh di luar saja, atau jangan di dalam rumah. Atau kalau kita di dalam angkot, bisa kita buka sirkulasi udaranya supaya si asap rokoknya tidak terlalu sama kita gitu ya. Terus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari nanti pengecekan tadi yang dengan pipa tes atau pap smear, terus melakukan vaksinasi HPV gitu ya. Itu mungkin sebetulnya untuk prognosisnya ada banyak ya Bu, ada dari stadium 0 sampai stadium 4. Mungkin itu aja, lebih lanjutnya paling nanti kita jelaskan lagi gitu ya. Kalau di pap smear itu bisa kemana saya? Kalau untuk pemeriksaan pap smear sendiri, Ibu bisa melakukannya di di puskesmas atau ke poli kebidanan, atau ke dokter spesialis juga bisa. Iya. Terus sebelumnya mungkin itu aja yang saya jelasin Ibu tentang kanker leher rahim. Apakah Ibu sudah paham atau yang saya barusan jelaskan? Udah cukup paham ya, paham. Jadi tahu bisa deteksi dini gitu dari sekarang, buat pencegahannya juga ya. Terus buat kemana kalau kita mau tes itu ya, tes vaksinnya gitu, biar tahu gitu biar. Kalau gitu berarti Ibu sudah mulai paham ya. Saya mau menanyakan nih, kalau misalkan memang Ibu sudah tahu, bisa nggak Ibu menyebutkan 2 aja tanda dan gejala yang barusan saya jelaskan tentang kanker akut atau kanker leher rahim? Tadi itu yang nyeri hebat ya, nyeri panggul, terus head tidak teratur, terus ada keputihan keputihan yang berlebihan dan berbau ya Bu ya. Terus berarti Ibu hebat, Ibu sudah bisa menjelaskan kembali atau sudah tahu ya. Satu lagi Bu, saya mau menanyakan tentang faktor dari penyebab ini terjadinya kanker leher rahim itu apa? 3 aja Bu yang disebutkan. Yang tadi yang nikah dari awal muda itu lebih muda ya, atau berhubungan bergonta-ganti pasangan, tidak menjaga kebersihan. Terus yang kunci tadi yang rata-rata mempunyai anak-anak banyak ya. Ya baik, Ibu sudah bagus ya, sudah bisa menjelaskan. Berarti alhamdulillah yang saya jelaskan Ibu sudah paham. Mudah-mudahan bisa jadi kedepannya buat pembelajaran juga ya Bu ya. Nah nanti karena tadi kan Ibu menanyakan tentang pap smear atau pipa tes, mungkin besok saya kembali lagi untuk menjelaskan kembali ya Bu. Karena kebetulan saya mau kembali keliling atau mau kembali ke ini untuk laporan. Nanti besok saya akan menjelaskan kembali tentang pap smear itu sendiri gitu ya. Mungkin untuk jamnya tepatnya mau di sini atau mau di mana Bu untuk besok? Boleh di sini lagi. Boleh. Nanti saya ke rumah Ibu kembali ke sini ya. Untuk waktunya kalau misalkan jam 10 apakah bisa Bu? Bisa lagi libur. Kebetulan lagi libur. Baik, kalau gitu berarti besok saya kembali ke sini jam 10 ya Bu. Nanti saya akan menjelaskan tentang cara
mendeteksi dini dengan cara pap smear atau pap test ya. Itu aja mungkin Ibu. Baik kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Saya pamit untuk kembali ke puskesmas ya Bu ya. Boleh, mangga. Ya. Assalamualaikum. Salam.